Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Indri, saya dengan Listiani ingin mempresentasikan manajemen perubahan pada PT POS Indonesia. Pendahuluan, PT POS Indonesia adalah salah satu BUMN yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan publik dengan memiliki jaringan pelayanan terbesar dan tersebar di seluruh pelosok tanah air. PT POS Indonesia telah mengalami perubahan bentuk badan hukum yang pada awalnya berbentuk Perum Pos dan Giro menjadi PT POS Indonesia. Perum Pos dan Giro adalah perusahaan milik negara yang modalnya berasal dari negara, sedangkan PT POS Indonesia modalnya dapat berasal dari penjualan saham kepada masyarakat. Lingkungan yang telah berubah adalah salah satu faktor perubahan yang ada di PT POS Indonesia. Adanya kemajuan teknologi merevolusi media komunikasi berbasis internet, yang tadinya hanya sebagai komplementer menjadi substitusi sepenuhnya terhadap produk PT POS Indonesia yang memiliki kelebihan yang tidak mampu disediakan oleh produk pos reguler. PT POS Indonesia dituntut untuk terus bertahan sekaligus harus menjadi salah satu BUMN yang eksis dan mampu memberikan kontribusi keuntungan bagi negara. PT POS dalam posisinya saat ini harus melakukan langkah drastis untuk mengubah perusahaan dari tidak efisien menjadi efisien, dari merugi menjadi menguntungkan, dan dari non-produktif menjadi bertumbuh serta produktif. Penyebab perubahan PT POS Indonesia. Perubahan lingkungan yang dinamis menyebabkan kondisi pelayanan pada saat sebelum adanya inovasi dan setelah adanya inovasi sangat berbeda, di mana kondisi pelayanan setelah adanya inovasi sudah menggunakan sistem online dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada. Sebelum inovasi, PT POS Indonesia masih dilakukan secara manual. Proses pelayanan berlangsung lebih lama. Dengan adanya inovasi, diharapkan mampu bertahan dalam menghadapi persaingan yang semakin kompetitif. Perubahan ini juga terkait dengan visi misi, SDM, kebijakan pemerintah, kemajuan teknologi, munculnya banyak jasa pengiriman swasta, tekanan persaingan yang ketat, dan perubahan keinginan atau selera konsumen. Bentuk-bentuk inovasi pada PT POS Indonesia. Tipe inovasinya ada dua, yaitu inovasi produk dan inovasi proses. Karakteristik inovasi produk berupa produk, jasa, atau kombinasi keduanya yang baru. Bentuk inovasinya berupa Post Express, Express Mail Service atau IMS, Post Payment, Wesel Post Instan dan Wesel Post Prima, serta Perangko Prisma. Sedangkan inovasi proses yaitu metode baru dalam menjalankan kegiatan bernilai tambah, misalnya distribusi atau produksi yang lebih baik atau lebih murah. Bentuk inovasinya berupa jaminan ganti rugi terhadap surat, dokumen, dan barang yang rusak atau hilang, elektronik mobile, serta mesin nomor antrian elektronik. Kelompok resisten dalam PT POS Indonesia yaitu proporsi tenaga kerja yang tidak seimbang. Tenaga yang pensiun tidak seimbang dengan tenaga penggantinya. Rentang usia 22-30 tahun hanya 4% dari seluruh pegawai. Mayoritas pegawai telah berada di comfort stage. Ketika terjadi perubahan, gejolak resistensi akan lebih besar ketimbang yang diperkirakan. Untuk mengatasi kelompok resisten, PT POS Indonesia melakukan percepatan proses rekrutmen karyawan baru yang memiliki kompetensi, etos kerja, dan produktivitas tinggi, memberikan pengetahuan akan teknologi informasi, mengembangkan mental yang kompetitif dan juga berorientasi secara open-minded, serta perubahan kebijakan pemberian imbalan hasil kerja dan tunjangan-tunjangan. Implementasi perubahan di PT POS Indonesia. Inovasi-inovasi di atas dilaksanakan sesuai dengan apa yang menjadi tantangan PT POS Indonesia sekarang ini. Akan tetapi, inovasi produk dan proses masih belum bisa menjawab tantangan organisasional terkait dengan sumber daya manusia. Hal tersebut disebabkan oleh inovasi yang telah ada sekarang ini belum mampu untuk mengatasi tantangan organisasional terkait dengan kualitas dan kuantitas SDM. Menurut De Jong dan Hartog tahun 2003, dalam merinci lebih mendalam implementasi inovasi dalam 4 tahap sebagai berikut. Yang pertama, melihat kesempatan, karena adanya ketidaksesuaian dengan pola kerja yang diharapkan, seperti timbulnya masalah pada pola kerja yang sedang berlangsung, adanya kebutuhan konsumen yang belum terpenuhi, atau adanya indikasi tren yang sedang berubah. Yang kedua, mengeluarkan ide meliputi mengemukakan suatu ide yang baru atau memperbarui pelayanan, pertemuan dengan klien dan teknologi pendukung.
Yang ketiga, implementasi. Untuk mengembangkan ide dan mengimplementasikan ide, karyawan harus memiliki perilaku yang mengacu pada hasil. Yang keempat adalah aplikasi. Hal ini berkaitan dengan membuat inovasi dalam bentuk proses kerja yang baru ataupun dalam proses rutin yang biasa dilakukan. Kesimpulan, faktor-faktor yang mendorong pengembangan inovasi dari lingkungan internal PT Pos Indonesia adalah terkait dengan SDM serta visi dan misi. Sedangkan lingkungan eksternal adalah kebijakan pemerintah, kemajuan teknologi, dan munculnya jasa pengiriman swasta. Diperlukan perluasan bentuk inovasi tidak hanya pada inovasi produk dan proses saja, agar mampu menjawab tantangan organisasional terkait dengan kualitas dan kuantitas SDM. Kelompok resisten pada PT Pos Indonesia muncul karena proporsi yang tidak seimbang antara pegawai muda dengan rentang usia di bawah 30 tahun dan pegawai yang berusia di atas 40 tahun. Demikian presentasi dari saya, Bu Indri. Terima kasih.